Beberapa waktu kemudian di sebuah wilayah Irak yang dihuni oleh Bani Taglib, terdapat seorang wanita yang berprofesi sebagai dukun bernama Sajjah binti Al-His dari Bani Tamim. Di sana, dia menyatakan diri sebagai nabi dari kalangan perempuan setelah dia meninggalkan agamanya terdahulu, yaitu agama Nasrani. Kemudian setelah Sajjah mendapatkan pengakuan dari para pendukungnya, maka dia memberanikan diri untuk berangkat ke Madinah guna memerangi Khalifah Abu Bakar. Di sisi lain, pasukan muslim yang dipimpin oleh Khalid bin Walid sedang menghadapi pasukan dari nabi palsu yang bernama Tulaiha al-Asadi pada tahun 632 Masehi. Hingga singkat cerita, pasukan muslimin dapat mengalahkan pasukan murtadin itu. Walaupun dari peristiwa tersebut, Tulaiha berhasil melarikan diri ke negeri Syam. Kembali ke nabi palsu, yaitu Sajjah bin Al-His yang saat itu menemui seseorang bernama Malik bin Nuairah, pemimpin Bani Yarbuk, untuk meminta bergabung dalam pasukannya. Dengan memanfaatkan keadaan ini, Malik meminta beberapa persyaratan kepada Sajjah agar dirinya diberi pasukan. Terlebih, Malik juga menyampaikan kepada Sajjah agar menyerang pasukan Musailamah al-Hajjab terlebih dahulu, yaitu seorang pendusta yang juga mengakui dirinya sebagai nabi. Atas saran yang diberikannya, Sajjah langsung menemui pimpinan Musailamah dari Bani Hanifah di wilayah Yamamah yang sekarang menjadi wilayah administratif kota Riyadh. Di sana, Sajjah menyerukan untuk mengacungkan senjata, namun Musailamah memilih untuk bernegosiasi dengan jalan damai. Di dalam negosiasi itu, Musailamah memberikan upeti kepada Sajjah serta mengajaknya untuk menikah. Setelah mendengar tawaran itu, Sajjah akhirnya meluluhkan hatinya dan bersedia bergabung dengan pasukan Musailamah untuk berperang dengan pasukan Khalid bin Walid. Atas hal itu juga, Sajjah memilih membatalkan kesepakatan dengan Malik secara sepihak. Maka, secara emosional, Malik harus menerima kenyataan pahit itu. Pasalnya, Malik tengah diburu oleh pasukan Khalid bin Walid setelah dirinya didapati telah membangkang, dan atas hal itu, Khalifah Abu Bakar meminta kepada Khalid untuk menghabisi Malik. Singkat cerita, Malik sudah ditinggalkan oleh sebagian pasukan saja. Akhirnya berhasil ditangkap oleh Khalid bin Walid untuk dieksekusi. Dan setelah itu, Khalid langsung mengerahkan pasukannya untuk berhadapan dengan pasukan Musailamah di wilayah Yamamah, yang kemudian peristiwa itu dikenal dengan peperangan Yamamah. Tanpa buang waktu, peperangan untuk membasmi nabi palsu akhirnya pecah. Dari pertempuran itu, pihak muslimin banyak yang jatuh berguguran, termasuk para penghafal Al-Quran seperti Salim, anak dari Abu Hudzaifah, dan juga Abu Hudzaifah sendiri yang dalam keadaan syahid. Tak hanya itu, anak dari pembesar Quraisy, Suhail bin Amir, juga harus gugur. Setelah melihat para syuhada berguguran satu persatu, Khalid terus menekan pasukan Musailamah sampai mereka akhirnya bisa memocokkan ke dalam benteng Bani Hanifah. Tanpa buang waktu, seorang komandan dari kaum muslimin berhasil memasuki benteng Hanifah hingga dia dapat membuka gerbang benteng tersebut. Dari sana, Wahsy menunjukkan bukti keperkasaannya sebagai budak merdeka dengan berhasil membunuh pimpinan tertinggi sekaligus nabi palsu, yaitu Musailamah, menggunakan tombaknya. Maka dengan kejadian itu, umat muslim dapat memberantas semua nabi-nabi palsu yang selama ini sudah meresahkan. Terlebih dari peristiwa pertempuran Yamamah, banyak tokoh muslim yang gugur, termasuk kakak dari Umar bin Khattab, yaitu Zaid bin Khattab, serta Abdullah bin Suhail, anak dari Suhail bin Amir. Melihat banyaknya pemuda muslim yang tewas dalam pertempuran Yamamah, Umar bin Khattab mengajukan sebuah pendapat kepada Abu Bakar untuk mengumpulkan mushaf
yaitu tulisan-tulisan Al-Quran yang tercecer dan masih terpisah di sebuah pelepah kurma dan kulit hewan. Karena pada waktu itu belum ditemukan kertas. Mendengar pendapat tersebut, Abu Bakar menunjuk Zaid bin Sabit untuk menjadikan pemimpin dalam rangka menyatukan lembaran ayat-ayat Al-Quran, karena beliau adalah orang yang sangat cerdas dan dapat dipercaya. Di samping itu, pengejaran terhadap orang-orang murtad terus dilakukan oleh pihak muslimin, hingga mereka sampai di suatu wilayah Irak yang merupakan basis kekuasaan kerajaan Persia. Atas hal itu, seperti sabda Rasulullah SAW, untuk menaklukkan Persia, maka Khalifah Abu Bakar mengutus Khalid bin Walid beserta pasukannya agar mereka bergerak ke wilayah Irak. Dalam perjalanannya, pasukan Khalid bin Walid dihadang oleh pasukan Hormuz yang berada di wilayah Hazimah, sebuah tempat yang sekarang merupakan negara Kuwait. Di sana, pecahlah perang, yaitu peperangan sengit yang mengandalkan pasukan penunggang kuda. Bahkan pada situasi itu, orang-orang Persia mengikat diri mereka satu sama lain dengan rantai agar tak ada satu orang pun yang bisa melarikan diri dari perang tersebut. Khalid menantang Hormuz untuk berduel. Saat Khalid akan memenangkan pertarungan itu, tiba-tiba Khalid berada di ambang bahaya. Namun pihak pasukan muslim bertindak dengan cepat hingga Khalid diselamatkan. Atas kejadian itu, Khalid langsung mengerahkan pasukan berkudanya untuk menyerang pihak musuh hingga peperangan itu berjalan dengan sengit. Dari peperangan itu pula akhirnya pihak muslimin menang atas pertempuran 100 Selasi yang membuat pasukan musuh lari terbirit-birit. Dari sana, Khalid mengutus seseorang bernama Al-Mutana bin Harithah untuk mengejar pihak musuh yang melarikan diri. Namun pasukan Al-Mutana kembali dihadang oleh pasukan Persia yang sudah menunggunya di sebuah tempat dan memaksa Khalid bin Walid sebagai ahli strategi perang datang untuk membantu. Hingga kedatangannya membuat pasukan Persia langsung mampu dilumpuhkan dan berhasil membangkang pimpinan mereka. Bahkan gabungan kaum muslimin di bawah komando Khalid bin Walid akhirnya bisa memojokkan pasukan Persia sampai wilayah Ulais yang berada di dekat anak sungai dari sungai Efrat. Pasukan Persia yang masih belum siap bertempur itu sekarang diserang oleh pasukan Khalid hingga akhirnya pasukan muslimin dapat berhasil memukul mundur pasukan Persia dan mengambil alih perahu-perahu mereka. Peristiwa itu dikenal dengan pertempuran Walajah yang terjadi pada bulan Mei 633 Masehi. Kemudian Khalid beserta pasukannya melakukan perjalanannya kembali ke sebuah wilayah Hira dan kabar kemenangan Khalid disambut sukacita oleh para kaum muslimin yang berada di Madinah. Khususnya Khalifah Abu Bakar As-Siddiq atas kemenangan yang diraih pihak muslimin di wilayah kekuasaan Persia. Maka dari sana Abu Bakar menyampaikan kepada kaum muslimin di kota Madinah untuk bersedia berjihad guna melawan kekuatan besar pasukan Romawi yang berada di wilayah Syam. Sementara di tempat lain pada tahun 13 Hijriah di wilayah Antakian yang menjadi pusat agama Kristen, terlihat pimpinan Romawi, yaitu Raja Heraklius dirundung kecemasan karena pasukan muslimin saat ini diketahui telah menguasai wilayah Damaskus, Mesir, dan Palestina yang bila mana mereka digabungkan maka kekuatan umat muslim memiliki pasukan kurang lebih 30.000 orang. Atas hal itu, Raja Heraklius menyarankan agar pasukan Romawi memusatkan pasukannya di wilayah Syam dengan menyiapkan 70.000 pasukan agar bisa menghadang pasukan muslimin yang mencoba memasuki dan melakukan penyerangan ke wilayah Syam. Di sisi lain, Abu Bakar telah menunjuk seseorang bernama Abu Ubaidah bin Al-Jarrah untuk memimpin pasukan muslimin melawan bangsa Romawi yang nantinya pasukan mereka akan bergabung dengan pasukan dari Khalid bin Walid. Singkat cerita, pada tahun 636 Masehi pecahlah perang antara pasukan muslimin dengan pasukan Romawi untuk pertama kalinya yang terjadi di wilayah Yarmouk, hingga perang itu dikenal dengan Perang Yarmouk. Allahu Akbar! Dalam pertempuran itu, Khalid bin Walid menunjukkan sosoknya sebagai pedang Allah yang terhunus, hingga membuat sebagian pasukan Romawi dapat dilumpuhkan dengan mudah.
Mendengar kekalahan pasukan Romawi pada pertempuran Yarmouk membuat Raja Heraklius sangat emosional dan seakan tak percaya bahwa pasukan Romawi yang sejak dulu mendominasi dapat dikalahkan dengan mudah. Walaupun setelah diraihnya kemenangan itu, tiba-tiba kesehatan Khalifah Abu Bakar kian memburuk. Pada saat itu, Abu Bakar merekomendasikan Umar bin Khattab sebagai calon penggantinya. أقلني يا أبا بكر. عمر أنت أخبرنا به وإني وليت عمر بن الخطاب. Meskipun awalnya Umar menolak untuk menjadi khalifah, akan tetapi setelah melihat Abu Bakar sebagai sahabat dekat Rasulullah, ternyata membuat hati Umar menjadi luluh dan seketika itu dia menerima untuk dibaiat menjadi khalifah kedua bagi umat muslim. Pada tahun 13 Hijriah dan di tahun itu pula, pada hari Senin tanggal 12 Jumadil Akhir, Abu Bakar As-Siddiq, orang yang selalu jujur dengan kata-katanya, harus menghembuskan nafas terakhirnya. عهده بالدنيا خارجا منها. إن هذا الذي ابتليت به يا ابن الخطاب. ابسط يدك نبايع. Maka, sesuai dengan permintaan terakhirnya, Abu Bakar dimakamkan di dekat makam Rasulullah. Setelah kepergian Khalifah pertama Abu Bakar, Umar langsung melakukan perubahan dengan menaikkan upah setiap pekerja dan membentuk anggota dari Badan Baitul Mal. Dari sifat Umar yang tegas dan berwibawa pula, akhirnya Umar dijuluki sebagai Amirul Mukminin atau pemimpin umat Islam. Di samping itu, dalam tugas kepemimpinannya, Umar masih harus melanjutkan perjuangan dari Abu Bakar untuk melawan segala bentuk kezaliman serta kemungkaran, termasuk yang kini dilakukan bangsa Romawi. Maka, peperangan Yarmouk yang kedua antara umat Muslim dan Romawi akhirnya pecah, yang bertempat di sebuah lembah. Pasukan Romawi kali ini mengerahkan lebih banyak pasukan untuk membalaskan kekalahan pada pertempuran pertama. ليس لهم مخرج من ناحية الميسرة حين يبتعد الوادي. Dari pertempuran itu, pasukan muslimin sangat terpojok oleh kehebatan strategi perang Romawi. Bahkan beberapa sahabat Rasulullah menjadi korban dan gugur dalam keadaan syahid. Tak sampai di sana, Hindun yang dulu merupakan wanita yang sangat membenci Rasulullah dalam pertempuran kali ini, dia juga ikut mengangkat senjata untuk membela panji-panji Islam. Pada saat itu pula, Abu Sufyan harus mengalami luka di sebelah matanya. Makin terpojok oleh pasukan Romawi, Khalid bin Walid langsung mengerahkan pasukan berkudanya untuk menyerang pasukan Romawi. Dari titik buta hingga perlahan pasukan Romawi mampu dikembangkan satu persatu. Tak hanya itu, Khalid bin Walid kembali menunjukkan sosoknya sebagai orang yang sangat ditakuti oleh lawan-lawannya, hingga dia memberanikan diri menerobos garis pertahanan musuh yang membuat dirinya berhasil membunuh komandan pasukan Romawi. Dengan terbunyinya komandan dari pasukan Romawi, secara otomatis pasukan Muslim dapat kembali memenangkan pertempuran kedua dengan pihak Romawi. Setelah peperangan, pasukan Khalid bin Walid harus menerima kabar pahit bahwa mengetahui Abu Bakar telah wafat dan baru saja posisinya kini telah digantikan oleh Umar bin Khattab. Walaupun Khalid yang memang secara personal tak menyukai Umar, tapi kali ini beliau harus tetap menuruti perintah seorang khalifah. Meskipun pangkatnya kini harus diturunkan dan digantikan oleh seseorang yang bernama Abu Ubaidah di tempat lain di kota Holmes yang sekarang berada di bagian kecil wilayah negara Suriah. Kekalahan pasukan Romawi oleh pasukan Muslimin langsung dirasakan oleh Raja Heraklius. Maka dari sana dia memutuskan menarik diri untuk mundur ke kota Konstantinopel dan merelakan kota Holmes diambil oleh pasukan Muslim. Setelah pasukan Abu Ubaidah serta Khalid mampu menumbangkan pasukan Romawi di Yarmouk, kali ini pasukan Ubaidah bertolak ke kota Damaskus untuk menguasai istana Raja Heraklius. Ubaidah mengerahkan para komandannya untuk menyebar ke tiap-tiap sudut gerbang guna mengepung benteng tersebut. Pada saat itu pasukan Muslim kini telah mempunyai persenjataan berat seperti orang-orang Romawi, dan setelah para warga lokal di sana memihak kepada pasukan Muslim untuk ikut berjuang mengalahkan orang-orang Romawi. خالد على واحد ولنا فوق ذلك علم
في آلات الحصار Terlepas dari kemenangan dengan pihak Romawi, ternyata membuat orang-orang Persia di kota Al-Madain, Iran menjadi cemas, termasuk ratu dari kerajaan Sasadiyah yang bernama Ratu Boran atau Purandot. Dia merupakan anak dari Raja Khusro kedua yang ayahnya digulingkan dan dieksekusi oleh saudara laki-laki dari suaminya yaitu Khafat kedua. Maka dari sana Ratu Boran diangkat menjadi Ratu Persia untuk menstabilkan kerajaan dari kepunahan. Dan dari sana pula lah Ratu Boran menunjuk seseorang bernama Rostan Farokjan untuk menjadi Perdana Menteri sekaligus komandan tertinggi untuk memerangi kaum muslimin. Atas tugasnya itu, Rostan memerintahkan agar menghadang pasukan muslimin di wilayah Al-Manarik yang dipimpin oleh Abu Ubaidah, hingga wilayah tersebut menjadi medan pertempuran yang sangat mengerikan. Walaupun dengan mudahnya pasukan muslimin dapat menumbangkan pasukan Persia dari berbagai pertempuran yang terjadi.